Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Chandri di YouTube channel kami Evolution Fitness Coach. Di video kali ini teman-teman mungkin sudah membaca judulnya dan langsung tertarik bertanya-tanya, gimana sih Coach caranya nurunin berat badan tanpa olahraga? Kan karena saya mager banget nih Coach, jadi mikirnya cuma diet aja bisa nggak turun berat badan ya? Oke, dan saya kebetulan akan membahas juga seberapa besar sih pengaruh olahraga terhadap penurunan berat badan. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita langsung masuk aja ke materi utama kita. Oke, kita akan bahas cara turunkan berat badan tanpa olahraga. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke caranya adalah seberapa besar sih pengaruh olahraga terhadap penurunan berat badan? Dan sebenarnya bagi kalian biasanya adalah manusia modern ini mereka memiliki lifestyle atau gaya hidup yang sedentary. Maksudnya gimana sih Coach? Yang tidak terlalu banyak menggunakan aktivitas fisik untuk kegiatan sehari-harinya. Meskipun mereka berolahraga, mereka sebenarnya menghabiskan energi itu pengeluarannya tidak terlalu banyak loh teman-teman. Dari energi untuk olahraga dan yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari cuma dipakai 10-15% aja. Teman-teman bisa bayangkan, ternyata tidak sebanyak yang kita kira pengaruh olahraga itu. Dan apabila orang tersebut memiliki gaya hidup yang cukup aktif gimana? Yang mungkin salah satunya contohnya adalah atlet. Mereka harus berlatih pagi dan sore dengan durasi yang cukup panjang dan mungkin saja mereka bisa menghabiskan energi kurang lebih 30%-nya dari yang mereka butuhkan atau lebih bahkan. Seperti itu. Dan di sini juga pengaruhnya seberapa besar sih pengaruhnya olahraga dengan turun berat badan? Apakah cuman hanya turun berat badan? Nah, biasanya olahraga itu sangat baik sekali. Bukan berarti kita nggak dianjurkan untuk olahraga ya. Setelah kalian tahu, ternyata pengaruhnya kecil banget ya. Sebenarnya pengaruhnya adalah kalian bisa mempertahankan massa otot kalian. Mempertahankan massa otot artinya adalah kalian bisa menjaga metabolisme tubuh kalian pada saat kalian menurunkan berat badan, penurunannya tidak terlalu jeblok, tidak terlalu parah turunnya. Nah, makanya dianjurkan untuk melakukan olahraga juga. Dan olahraga tentunya yang lebih spesifik ke resistance training untuk menjaga massa otot kalian, ya. Nah, kan kalian bisa menjaga metabolisme tubuh tidak banyak turun saat diet karena penurunan metabolisme itu sangat wajar sekali pada saat kita melakukan diet. Dan sisanya kemana sih Coach? 10-15%-nya kan ada 85-90%. Itu kemana ya sebenarnya ya? Nah, kita bisa lihat 15% tuh olahraga dan aktivitas fisik lainnya, 85% itu lainnya. Dan yang sebenarnya mengambil komposisi yang terbesar yang kita akan bahas yang pertama ini adalah BMR, Basal Metabolic Rate. Apa itu BMR Coach? Basal Metabolic Rate itu? Nah, sebenarnya BMR itu adalah di mana tubuh kita seumpamanya mengambil posisi dalam kondisi beristirahat. Kita tidak melakukan aktivitas apapun untuk tubuh kita mempertahankan organ-organ tubuh kita bisa tetap bekerja. Meskipun kita dalam kondisi tidur, itu sebenarnya membutuhkan energi. Dan energi ini cukup banyak loh. Nah, energi yang disebut dengan kalori ini itu untuk bisa berfungsi secara normal. Nah, itu membutuhkan 70%-nya. Dan itu sangat besar sekali loh jumlahnya. Jadi, hati-hati teman-teman ya. Jangan dietnya terlalu ekstrim. Dan di sini, teman-teman juga bisa perhatikan orang yang memiliki gaya hidup sedentary seperti yang saya bilang tadi, itu memiliki BMR kurang lebih 70% atau lebih, bisa jadi. Dan orang yang memiliki gaya hidup yang aktif, itu bisa memiliki BMR yang lebih, biasanya pengaruhnya tidak setinggi itu, 60% atau bahkan bisa kurang, tergantung seberapa aktif lagi mereka. Nah, dan di sini juga kita bisa berpikir, kalau orang yang dietnya 500 kalori yang sempat viral itu gimana ya dengan BMR kita? Apakah pengaruhnya gimana? Artinya bisa jadi organ tubuh kita jadi mengorbankan
fungsi-fungsi lainnya sehingga fungsi-fungsi yang vital tetap bisa bekerja secara maksimal. Jadi hati-hati teman-teman. Nah makanya efek samping dari diet yang ekstrem, yang salah satu contohnya dari 500 kalori ini bisa jadi rambut rontok, berhenti siklus menstruasi, dan masih banyak lagi lainnya efek samping yang nggak akan saya bahas sekarang ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dan ini efeknya sangat merugikan buat kesehatan kalian dan ini sangat tidak dianjurkan. Oke? Nah, setelah kita bahas tentang BMR, pengaruhnya yang lainnya apalagi coach yang kedua? Setelah BMR, kan tadi 85% sampai 90%, 70%-nya dari BMR. Nah, sisanya dari apa? Nih, saya bahas. Ada yang kedua, namanya termogenesis. Nah, termogenesis ini adalah tubuh kita, maksudnya adalah tubuh kita menciptakan panas. Jadi, tubuh kita itu menciptakan panas, itu sangat wajar karena tubuh kita memiliki suhu, benar kan? Dan setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menciptakan panasnya tubuh. Nah, itu dia. Dan di sini kita bisa lihat ya, dan ini termogenesis ini sangat bergantung dengan asupan kalori kalian. Jika asupan kalori kalian lagi tinggi, nah termogenesis ini bisa lebih tinggi. Kalau asupan kalori kalian sangat rendah, termogenesisnya angkanya akan bisa menurun juga. Dan ini kalian bisa perhatikan, jika kalian tidak makan dalam jangka waktu tertentu, kalian bisa merasakan kedinginan. Benar nggak teman-teman? Merasakan sudah cukup lama tidak makan, beberapa jam atau 10 jam, 12 jam tidak merasakan kedinginan. Makanya teman-teman, itu artinya termogenesisnya menurun, seperti itu. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, dan adaptif termogenesis itu seperti apa coach? Kita akan bahas ini. Nah, respon tubuh terhadap asupan kalori yang tinggi. Jadi teman-teman pasti pernah memperhatikan orang yang mengkonsumsi makanan sangat banyak dan respon tubuhnya itu bukan menyimpannya dalam bentuk lemak, tapi mereka tubuhnya menggunakan sebagai panas tubuh. Mereka menciptakan panas yang lebih, atau tubuh kita bisa jadi menggunakannya sebagai movement. Movement maksudnya bergerak. Dengan cara bergerak lebih banyak tubuh kita bisa bergerak. Jadi kita seperti merasa tidak bisa diam. Nah, itu bisa salah satunya adaptif termogenesis ini. Jadi makanya ini juga hal ini yang bisa menjelaskan bahwa orang yang sudah makan banyak tapi mereka tidak bisa gemuk. Ini salah satu penyebabnya, adaptif termogenesis ini. Dan ini bisa jadi salah satu faktornya genetiknya mereka. Jadi kita nggak bisa mengatur bahwa saya pengen adaptif termogenesis saya tinggi. Nah, itu setiap orang berbeda-beda lagi. Kita tidak bisa mengatur hal itu. Oke, teman-teman? Oke, yang ketiga, thermic effect food. Nah, thermic effect food ini sebenarnya adalah di mana tubuh kita itu mengeluarkan kalori yang lebih banyak dan panas tubuh yang lebih pada saat mencerna makanan, saat masuk mencerna makanan, memprosesnya, sampai diserap, sampai diasimilasi oleh sel-sel tubuh kita, itu membutuhkan kalori. Nah, dan ini juga sebenarnya makanan itu memiliki thermic effect food yang berbeda-beda. Nah, thermic effect food yang paling tinggi adalah protein. Kita bisa melihat efeknya bisa sampai 15-30%. Kita bisa melihat itu range pertama 15%, range kedua 30%. Untuk sumber lemak bisa 5-10% atau lebih. Untuk karbohidrat bisa 0-3%. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pengaruh sebenarnya yang paling pengaruh adalah thermic effect food dari protein itu sendiri. Jika kita mengkonsumsi protein dengan cukup, tentunya kita memiliki thermic effect food yang lebih besar. Seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya thermic effect food ini efeknya tidak sebesar itu, hanya berpengaruh dari 10% dari pengeluaran total kalori harian kita. Dan ini sebenarnya berpengaruh, bisa dipengaruhi oleh sensitivitas insulin juga loh teman-teman. Dan saya tidak akan bahas itu lebih lanjut karena di luar dari ranah dari perdietan lagi ya. Oke. Dan yang keempat, kita akan bicara tentang non-exercise activity thermogenesis atau yang disebut dengan NEAT. Nah, di sini aktivitas di luar olahraga
yang aktivitas luar olahraga seperti mungkin teman-teman memperhatikan nyuci baju, bersih-bersih rumah, berkebun, atau apapun aktivitas fisik di luar olahraga kita sebut dengan NEAT. Dan NEAT ini cukup sebenarnya berpengaruh juga terhadap pembakaran kalori harian kita. Tapi jika kita memiliki sedentary lifestyle, itu pengaruhnya sangat kecil. Contoh maksudnya adalah kita hanya bekerja di depan laptop dengan cukup lama, dengan orang yang aktif bekerja, dengan contoh ya, orang yang memiliki pekerjaan bangunan, tentunya mereka memiliki need yang jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya duduk di depan komputer. Seperti itu teman-teman. Oke? Dan yang kelima, yang terakhir adalah sekresi. Nah, sekresi ini maksudnya adalah di mana tubuh kita itu semua makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu tentunya tidak akan diserap semuanya. Tentunya ada yang dikeluarkan melalui air seni ataupun melalui buang air besar. Dan tubuh bisa mengeluarkan lebih banyak karena bisa jadi kalian punya masalah gangguan pencernaan. Nah, dan tubuh juga bisa mengeluarkan lebih sedikit karena kalian melakukan diet yang sangat ekstrim yang berakibat pada eating disorder. Nah, dan hati-hati teman-teman. Ini sangat penting ya sistem sekresi ini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa, coach kok semenjak diet saya susah BAB ya. Nah, mungkin karena bisa jadi teman-teman makannya terlalu sedikit atau seratnya terlalu sedikit. Jadi sistem sekresinya bisa mengurangi jumlah kalori, secara otomatis mengurangi kalori atau makanan yang dibutuhkan. Jadi tubuh ini seperti menyerap sari-sari makanannya lebih efektif lagi. Seperti itu teman-teman maksud. Setelah mengetahui apa saja yang sebenarnya membuat tubuhmu bisa membakar kalori lebih banyak, bahwa sebenarnya olahraga itu kita sudah tahu olahraga cuma pengaruhi 10-15% untuk orang seperti kita yang memiliki aktivitas fisik yang tidak terlalu banyak, dan kita tentunya akan lebih bijak dalam berpikir bahwa sebenarnya kita bisa makan sepuasnya setelah kita berolahraga itu adalah bukan hal yang benar. Dan ingat juga teman-teman, olahraga bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, olahraga untuk menjaga kesehatan kalian secara keseluruhan. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, jangan lupa kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kami bisa akan bantu jawab. Oke, sekian aja untuk informasi pada hari ini. Saya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Saya Andri Chandra, mohon undur diri, pamit. Sampai jumpa.